forum itu bicara di sana. Kami kecamatan siap kalau kami juga untuk itu forum desa, itu forum. Kalau hari ini kami hanya menjemput usulan yang juga reguler. Jadi begitu banyak persoalan yang disampaikan ke kami itu, saya mencatat ini hampir sama terkait persoalan di seputaran dana desa. Jadi ini kita bukan tidak menghargai Bapak Mama, tapi ini forumnya kita tidak forum dulu. Jadi forum hari ini forum perencanaan dana desa, bukan dana desa, reguler, reguler. Jadi usulan ini kita bawa ke sistem aplikasi di Bapeda. Nanti di Muslim Mangcam hasil itu di print out atau dikirim ke website kami akan print untuk dipakai di Muslim Mangcam supaya kita sejalan itu pertama. Yang kedua ada beberapa hal yang disampaikan ini nanti itu pertama akan kita pendekasan ini terkait dengan beberapa hal itu terkait BUMDes, PAUD dengan program kantor desa. Dan saya barangkali supaya kita juga jangan terpola dengan pola pikir beliau sebagai mantan kepala desa terkait balai desa. Ini balai, dibangun dulu namanya balai. Tidak mungkin lagi dibangun dulu namanya balai. Ini balai dulu. Di zaman pejabat dulu itu, sejak jadi pejabat sudah dikatakan balai. Jadi ada pembangunan balai. Supaya jangan perlu ada sini, bisa berbangun kiai tidak kayak itu. Supaya kita sejalan bahwa tidak boleh dibangun lagi. Yang berikut terkait fisik, tadi sudah kita sudah gambarkan tadi teman-teman ini akan lebih jelas sekali lagi. Kita kajian fisik tidak ada di tahu, hampir tidak ada. Karena dia punya pos anggaran ini sudah jelas-jelas sudah ada. Sudah bisa macam-macam. Contoh tadi 50%. Sudah dikalkulasi di verifikasi data BLT, kalau tidak sampai 50%, 20% tinggal di kas negara, tidak bisa diambil. Kalau dulu masih pijat bisa. Sekarang tidak bisa lagi. Kita kan sudah hanya 20 keluar. Nanti 20 sisa ini bukan dikasih ke berbagai, dikasih ke desa-desa yang melebihi angka 40%. Jadi sudah bisa tujuan. Jadi kalau dulu masih ada kebijakan 20 sudah. Oh kita alokasi ke sini tidak lagi. Ini sistem sudah atur. Kancing bola orang tua sudah ada. Jadi ini mohon perhatian itu. Sehingga juga kita semua jangan salah kaprah dengan pertemuan kita hari ini. Yang lain mungkin yang bisa bikin pendekatan supaya setelah juga terkait yang hukum dan lain semua yang juga Pak Dolo, Pak Kris sebagai pemimpin desa akan menyampaikan itu. Tapi pertama yang 3 forum yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya kami dari Sumatera berbagai kami juga tahu tidak hanya karena rapat seperti ini mungkin hanya terjadi sekali dalam 2-3 tahun. Maka mau tidak mau walaupun bukan dia punya forum, tapi luapan yang ada di dalam ini sehingga jangan menjadi COVID-19, mau tidak mau kami harus ungkapkan supaya dia keluar menjadi CO2 bagi dinikmati oleh tumbuhan. Makanya saya bilang ke Bapak, kan kita akan menjawab itu sebagai bagian dari forum itu yang Bapak tanyakan. Setelah ini ada forum musyawarah desa terkait penggunaan dana desa ADD. Saat itu Bapak mereka bisa berapa seperti ini lagi. Kami kecamatan, kami undang. Kalau kegiatan ini kami yang pencetusnya, tidak karena desa itu kami punya program. Itu program pemerintah dari ini, program rutin pemerintah yang harus kami lakukan. Jadi barangkali itu berbicara mengenai penjelasan terkait dengan keberadaan kantor desa, dana BUMDes, PAUD, dan BLT tadi. Lebih lanjut terkait dengan fungsi fasilitas desa, fasilitas kesehatan yang sudah ada di desa. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih. Saya coba jawab satu demi satu saja supaya dia bisa ada gambaran sedikit lah. Walaupun ini bukan forum karena ini adalah permintaan mereka supaya tidak menjadi COVID bagus juga. Baik, tadi dari hasil usulan semua, ya usulan itu bahwa ada yang mengusulkan penyerangan kalau bisa semua tadi berkaitan dengan listrik.
desa bilang ketiga dusun sudah sepakat supaya kalau bisa meteran listrik semua dari 200 berapa tadi kata 280 KK ya, itu ya boleh-boleh saja, tetapi apakah itu harus urgent sehingga semua terserap ke situ? Itu lagi. Yang kedua, kita harus berkomunikasi dengan pihak PLN. Jangan sampai tidak ada perluasan jaringan dari PLN. Ya, itu haruslah Bapak Desa dengan tim itu perencana itu lakukan komunikasi dulu sebelum mengambil kesimpulan. Jangan sampai kesimpulan dahulu baru lakukan komunikasi, 2-3 tahun meteran tidak akan datang, jaringan tidak akan muncul, uang mubazir. Ya, bangun komunikasi dulu berkaitan dengan penerangan listrik. Kalau menurut saya, karena kebetulan ini desa Burungkawu juga mengusulkan penerangan yang di pinggir jalan, mungkin saya menyarankan fokus dulu pada rumah-rumah yang dekat dengan jaringan listrik. Ya, itu saja dulu. Supaya anggaran ini kan hanya sisa berapa? Tadi sudah 40% di BLT. Nah, kemudian 20% itu ketahanan pangan dan hewani, 8% COVID, sisa 32% itu belum honor-honor. Ya, itu. Tetapi tidak masalah karena ini adalah usulan. Ini juga kita wajib sampaikan di pemerintah kabupaten. Karena ini juga kan bukan hanya kita bukan bahas mengenai dana desa ini hari, jadi itu tetap akan tercatat, ya, tetap akan tercatat bahwa dari 280 KK ini kita tetap usulkan semua di pemerintah kabupaten, ya, tetapi jangan lupa operator harus input. Jangan sampai nanti pada saat masa penginputan operator dan delegasi HP tidak aktif. Hancurlah dunia ini. Ya, kebanyakan WBG itu bukan hanya kepala desa yang susah kita hubungi, tetapi juga ini semua perangkatnya. Ya memang salah satu adalah jaringan, tetapi paling tidak ketika kita titip itu informasi adalah feedback balik. Jadi membangun itu tidak hanya berdasarkan kita punya mau kita sampaikan langsung terjawab, tetapi kalau tidak ada komunikasi baik dari kita terhadap mereka pengambil keputusan yang lainnya, maka sia-sia lah. Contoh yuk kapal Bini Pare, ya, kalau komunikasi di dia kalau biar Bini Pare, ya atau contoh, benar di cara teki mau beli jasa ini jasa tahu apa rumah ya toh macam-macam unsurnya ini orang tidak menyetujui begitu. Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa tolong pada saat penginputan ya operator dan semua delegasi ya siapkanlah fisik dan pikiranmu supaya jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang lain. Kemudian usulan-usulan tadi itu tolong bangun komunikasi dengan pihak PLD, tenaga teknis, kabupaten, dan orang-orang yang memiliki kreativitas. Ya, buatlah dalam bentuk proposal. Contohnya PAUD, ya, berapa sasaran kita di situ, gedung yang kita mau bangun seperti apa, kemudian lokasinya bagaimana. Buatlah dalam bentuk proposal supaya nanti ketika kita membahas tentang PAUD, proposalnya ada, kita bisa kasih kepada mereka ini yang penentu kebijakan, pengambil kebijakan, ya, baik itu kita titip melalui anggota dewan yang kita pilih dulu. Siapa tahu mereka juga nanti bersuara menyampaikan. Jangan sampai nanti dia ngomong pada saat supaya dia dipilih, saya yang memperjuangkan ini itu padahal nanti aku kirim proposal. Iya toh? Oleh karena itu harus cara-cara seperti itu. Harus kita berkreatif dari desa. Kemudian didukung dengan data-data lain, gambar tadi itu yang seperti pasang tadi,
saya bacakan itu ditindaklanjuti, kemudian ada bahasa-bahasa di situ, berarti ada yang kurang. Mungkin dari perencanaannya, volume tidak jelas, kemudian sasarannya tidak jelas, kemudian ya gambar dan apalah segala macam data pendukung. Data pendukung itulah sangatlah penting dalam sebuah perencanaan. Itu kemudian tadi ada polindes. Polindes ya, ini kalau dulu polindes ini adalah tempat pertolongan ya, untuk bidan, tempat pertolongan melahirkan untuk tempat pertolongan bagi yang melahirkan atau yang memeriksakan kandungan. Undang-undang kesehatan mengatakan ya bahwa tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang layak, yang memenuhi syarat-syaratnya ya. Polindes itu tidak memenuhi ya, karena apa? Peralatannya itu sangat kurang di polindes. Maka dari itu ya, yang berkaitan dengan hamil dan melahirkan itu wajib hukumnya kita pergi ke bidan, ke puskesmas maksudnya. Karena puskesmas itu adalah fasilitas yang memenuhi kriteria ya, kriteria sesuai dengan undang-undang bahwa puskesmas itu telah dipenuhi. Makanya muncullah izin operasional dari puskesmas. Kalau mengenai polindes, memang itu harus ada petugas setiap hari di situ. Oleh karena itu kepala desa ketika bidan itu datang tanda tangan itu laporan kerjanya, jangan mau tanda tangan secepat-cepatnya. Kalau dia tidak datang di kantor desa, di polindes dan dia tidak bertugas, jangan ditanda tangan. Supaya apa? Hukuman juga untuk dia. Akhirnya karena bapak desa tanda tangan, keluarlah insentif dan segala macam, dia menumpuk kayak rakyat di lambat mobil. Iya toh? Nah karena apa? Kita dari desa tidak mengevaluasi dia. Karena saya tahu ada bidan yang ditugaskan di sini. Ada. Ya, ada bidan yang ditugaskan di sini. Ya, memang tidak harus nginap, tetapi berkantor iya di desa, berbagi. Ya, karena kita sudah komunikasikan. Ya. Jadi salah satu hukumannya jangan tanda tangan. Kalau dia tidak datang di di desa. Kemudian tadi masih berkaitan dengan stunting, kematian ibu dan bayi. Di bulan Februari ini ada operasi timbang. Ya, operasi timbang tujuannya untuk mengukur ulang semua anak balita ya, yang dulu itu stunting, bahkan yang belum diukur atau yang sudah diukur itu wajib dilakukan ulang di bulan Februari. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu aparat dan kepala desa dan tokoh masyarakat semua menggerakkan semua anak-anak ya, orang tua yang punya bayi untuk dibawa di tempat pelayanan kesehatan di desa ya, untuk dilakukan timbang ulang. Karena kemarin itu di tahun 2021 Jawa Selatan paling tinggi itu angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya BPG ya, itu tinggi stuntingnya. Oleh karena itu kita ukur ulang di sini. Apakah dari angka yang lalu sudah ada tindakannya kepala desa terhadap PMT dan segala macamnya, atau jangan sampai bapak desa ya makan dulu jadi gemuk-gemuk ya terus desa. Nah ini bapak desa walaupun kadang-kadang cicip itu biskuit PMT tapi tidak gemuk juga mungkin. Itu ya. Jadi tolong nanti itu yang berkaitan dengan pelayanan apa stunting dan segala macam. Kemudian tadi berkaitan dengan PMT nanti akan dibahas di Musdes ya, bersama dengan pada saat penyusunan APBDes itu mengenai standar harganya. Puskesmas sudah menyiapkan standar harga. Dari desa tidak berlai-lai lagi itu
atau makanan tambahan PAUD, ya, PAUD dengan ini apa ya, PMT posyandu, ya, itu sudah ada standarnya di situ. Dan nanti lakukan komunikasi dengan kepala puskesmas. Kemudian Prona ini wajib, ya, kita akan berusaha memperjuangkan ini Prona, karena satu ini saya lihat permasalahan utama kita di Jawa Selatan, terutama di daerah perbatasan, ya, mulai dari Linduka, Wilayah Aceh sampai dengan termasuk Buntau dan Medan. Ada 4 desa menjadi catatan saya akan tetap sampaikan itu dan moga-moga bisa terjawab, ya. Karena kita di sini selalu bermasalah mengenai tapal batas dan tanah-tanah perbatasan. Karena tadi mungkin kita dapat juga tadi melalui perjuangan, akhirnya karena perjuangan apa DKI di sebelah juga dia dapatkan melalui perjuangan, bukan berdasarkan yang moyang maksud saya, ya. Perjuangan ini tanda tanya lah, gitu. Akhirnya rapat anak ke pedonan begitu. Betul apa yang disampaikan juga dari RW tadi, supaya sekaligus dengan dia punya pilar, ya. Karena melalui perjuangan tadi Prona banyak, tapi tidak naik pilar, mulai lagi sedikit dulu. Nah ini, jadi nanti kita akan tindak lanjuti itu. Seharusnya pada saat Prona itu sudah pasti itu ada itu pilar. Ya, jadi itu nanti kita akan usahakan. Kemudian WC, ya, usulan WC ini wajib, karena saya lihat BMAG ini 90% WC tidak memenuhi syarat, ya. Padahal kita sudah dorong terus juga desa, ya, untuk membantu dalam alokasi dana desa supaya sanitasi itu harus dan wajib, ya. Kalau sanitasinya jelek, ini adalah sumber penyakit, ya, mulai nyamuk tumbuh di situ. Ya, saya coba masuk di WC kantor desa saja tidak memenuhi syarat. Bagaimana dia punya lubang saja ini dia bergerigi semua. Padahal kepala desa ada ambil itu alat cetak jamban, ada kepala desa ada ambil dari puskesmas. Itu harus cetak kepala desa supaya bagi semua di masyarakat, ya. Itu. Jadi tolong WC ini nanti kami tidak akan main-main lagi periksa, ya. Nanti kalau bisa juga di dan desa kita menjadi prioritas itu sanitasi. Sanitasi itu mulai 1 air bersih, kedua itu WC, ya. 2 itu sanitasi yang diwajibkan dengan rumah layak huni, ya. Itu yang diwajibkan dari kesehatan, ya. Kesehatan termasuk juga dana desa kan dialihkan ke situ, salah satunya, ya. Tapi Bapak Ibu punya kesepakatan dulu karena ini dibawa dalam forum musyawarah nanti, ya, itu supaya menjadi prioritas kalau menurut saya. Semua usulan-usulannya, artinya usulan tadi sudah terekam juga tercatat di catatan teman kami. Nanti juga dari usulan-usulan ini nanti yang perwakilan dan yang menginput di sistem informasi pemerintah daerah SIPD, tolong nanti diinput dengan baik supaya nanti pada saat asistensi tingkat kecamatan juga bisa apa yang diusulkan hari ini juga dapat, ya, dibahas di sana, ya, dibahas di sana sampai di tingkat kabupaten. Kemudian tadi juga masih ada juga usul saran dan segala macam tadi yang berkaitan apa yang disampaikan mengenai dana desa, dana ADD, itu sudah dijelaskan juga oleh tenaga teknis, ya, yaitu Pak Kris, kemudian Pak Adol sebagai pendamping lokal desa. Itu nanti secara perincinya akan dibahas di tingkat musyawarah desa.